Kan saya juga sedang ada di waktu Indonesia bagian tengah ini Bapak Ibu, jadi sama nih mulainya jam 20.30. Bapak dan Ibu, perkenalkan, mungkin masih banyak yang Nah, belum menolak mengenal tuh. saya. Kita Sebagian terlalu begini nih, Bu. sebagian Mohon besar mohon untuk di-mute ya Bapak dan Ibu. Yang belum di-mute mohon untuk di-mute. Monggo Pak ya, Bayu. ya. Mungkin beberapa dari namanya sudah ada yang saya kenal ya, mungkin kita pernah berkolaborasi bersama gitu ya, ketemu bersama. Ini seperti Bu Rosyidah Lubis nih, saya masih ingat ini. Beliau pernah kolaborasi gitu ya. Bapak dan Ibu, Alhamdulillah puji dan syukur kita curahkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam forum maya ini. Salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memberikan kita petunjuk jalan yang lurus. Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Saya akan memberikan pengenalan ya, introduksi yang terkait dengan literasi sosial budaya. Sebentar. Hmm. Sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak Bayu. Gue nampak Sudah nampak. bagus, mantap. Ya, Bapak dan Ibu, jadi seperti yang kita tahu ya bahwa di AKMI itu ada 4 literasi yang di asesmen, yang salah satunya adalah wawasan literasi sosial budaya. Dan Bapak Ibu mungkin sudah sedikit banyak mengetahui tentang ini. Oleh karena itu kita perdalam lagi dengan elaborasi bersama. Jadi saya hanya sedikit menyampaikan materi ini ya, diberi waktunya juga 30 menit. Nah, kemarin itu oleh panitia. Dan nanti selanjutnya kita akan banyak diskusi. Saya persilakan pada Bapak Ibu untuk bertanya hal-hal yang detail ya, sehingga nanti kita bisa saling berkolaborasi untuk memantapkan pengetahuan kita tentang literasi sosial budaya. Nah, dalam AKM ini tidak ada istilah literasi sosial budaya, tapi sebetulnya dalam 21st Century Skill yang dibawakan oleh Truling dan Fadel itu dia mengungkap bahwa ada literasi budaya, cultural literasi dalam basic literasi yang harus dimiliki oleh manusia di abad 21. Nah, sehingga sangat strategis sekali jika Kemenag melalui AKMI-nya itu mengangkat ya literasi sosial budaya menjadi sebuah salah satu madrasah ya. Nah, dan di sini Bapak Ibu selaku calon instruktur visitasi ya akan eh, eh, dijadikan juga sebagai duta. Nah, duta AKMI di madrasah secara langsung. Nah, sehingga harapan kami, Bapak dan Ibu juga bisa mempromot gitu ya, mempromosikan menjadi eh, sarana informasi yang tepat dan eh, tepat gitu ya dalam menerangkan literasi sosial budaya. Jadi ini harapan kami. Jadi ketika nanti di madrasah baik itu secara luring ataupun daring, nah ada
harapan dari kami Bapak Ibu menjadi duta literasi AKMI ya, sehingga ketika ditanya bagaimana proses pembelajaran literasi sosial budaya atau apakah literasi sosial budaya itu, nah itu menjadi sebuah hal yang bisa Bapak Ibu jelaskan dengan tepat. Oke, rasional dari literasi sosial budaya ini yang pertama adalah keberagaman Indonesia. Bagaimana kita tahu bahwa luas wilayah eh, dan juga keberagaman agama, ras, suku, bahasa, budaya, dan golongan yang ada di Indonesia ini menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan ya. Sehingga kita dituntut untuk memiliki kemampuan saling memahami, saling menghargai, saling bertoleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian dari keberagaman itulah ada tuntutan merawat persatuan karena Bapak Bapak pendiri bangsa kita susah payah mendirikan bangsa Indonesia ini dengan darah dan air matanya, sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan hingga saat ini dan tentu dengan dinamika dan perubahan sosial baik secara nasional dan juga global, tantangan kita untuk menjaga keutuhan bangsa ini semakin berat. Nah, sehingga ada perlu penyadaran ya, penyadaran kompetensi yang sekiranya bisa dimiliki oleh peserta didik sebagai penerus generasi bangsa kita sehingga mereka terbiasa dengan adanya perbedaan. Mereka mampu beradaptasi dengan adanya eh, perubahan dan juga keberagaman sehingga tidak menyinggung satu sama lainnya dan tetap menjalin kesatuan sebagai sebuah warga negara. Kemudian yang ketiga, pesan Ki Hajar Dewantara menyelamatkan atau mempertahankan budaya lokal dan mengadopsi ide-ide positif dari bangsa lain. Seperti yang kita tahu bahwa globalisasi ini adalah menjadi hal yang tidak bisa terelakkan, akan tetapi dari masuknya budaya global itu belum tentu semuanya itu memberikan efek negatif. Ada hal-hal yang bisa kita ikuti agar kita bisa tetap bersaing dengan bangsa lain, namun tidak meninggalkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat adalah misi Kementerian Agama, meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama, serta memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Jadi kalau bisa dilihat dari sejarah mengangkatnya literasi sosial budaya ini tidak lepas juga dari adanya visi dari Kementerian Agama yang menekankan pada moderasi beragama dalam kehidupan beragama di Indonesia. Kemudian tujuan Bapak Ibu dari literasi sosial budaya ini yang pertama meningkatkan mutu, jadi pembelajaran madrasah dengan mengembangkan potensi, sikap, karakter, dan skill siswa secara optimal. Jadi sebetulnya seiring sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan munculnya profil pelajar Pancasila gitu ya. Kemudian dengan munculnya kurikulum Merdeka ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian di madrasah itu ada Rahmatan lil Alamin. Nah, itu sebetulnya dalam rangka upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, mutu pembelajaran ini akan berdampak terhadap mutu dari siswa secara komprehensif dan optimal yang tentu menjunjung tinggi karakter ya, pendidikan karakter. Kemudian menghilangkan stereotip bahwa lulusan madrasah cenderung intoleran, radikal, dan kurang berwawasan keilmuan. Nah, ini dengan literasi sosial budaya ini harapannya stereotip-stereotip itu tidak ada lagi dan tidak muncul lagi. Sebetulnya untuk beberapa tahun ke depan saya melihat perkembangan dari madrasah ini justru semakin meningkat ya. Bahkan kemarin itu viral
di sebuah kabupaten Jawa Timur itu ada kepala sekolah yang tidak mendapatkan murid kelas 1. Nah, ketika ditanya itu kenapa tidak mendapatkan murid gitu. Nah, jawabannya salah satunya adalah orang tua siswa lebih senang menyekolahkan anaknya saat ini di MI katanya. Sampai tidak ada muridnya dan terancam untuk di merger atau ditutup. Artinya apa? Bapak Ibu, kepercayaan terhadap MI ini menjadi tren yang positif ya. Orang tua berbondong-bondong menyekolahkan anaknya ke madrasah. Nah, inilah yang harus disambut gitu. Harus disambut positif oleh seluruh warga madrasah sehingga kepercayaan dari masyarakat ini dipertahankan dan kita membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan masyarakat itu memang benar gitu ya. Mereka tidak salah pilih karena madrasah yang saat ini berbeda dengan madrasah yang dulu gitu ya, karena kita sudah punya arah tujuan yang jelas. Kemudian meningkatkan wawasan terkait identitas nasional, perjuangan pahlawan, serta pentingnya integrasi nasional. Ini salah satu ditingkatkan melalui pembelajaran yang berwawasan literasi sosial budaya. Kemudian mengembangkan sikap terbuka, apresiatif terhadap perbedaan, serta mengusung ide-ide perubahan dengan spirit perdamaian dan anti kekerasan. Kemudian mengembangkan perspektif keindonesiaan dengan spirit akomodatif, inklusif, sehingga dapat mengintegrasikan kearifan lokal dengan ide-ide yang positif. Nah, hal-hal inilah yang sebetulnya menjadi tujuan dari munculnya literasi sosial budaya dalam AKMI. Karena dalam AKMI kita tidak hanya ingin mengetahui kemampuan atau kompetensi literasi sosial budaya ini saja, tapi ke depannya itu ada tindak lanjut. Nah, Bapak dan Ibu nanti bertugas sebagai eh, kepanjangan tangan dari Kemenag untuk memantau sejauh mana perkembangan tindak lanjut dari literasi sosial budaya yang sudah didesain pelatihannya oleh AKMI begitu ya. Sehingga eh, pemahaman terhadap literasi ini juga menjadi cukup penting ya Bapak Ibu. Kemudian, nah, literasi sosial budaya ini sangat dinamis ya Bapak Ibu ya. Mungkin di tahun yang lalu Bapak Ibu mengamati pun begitu, inti dari literasi sosial budaya itu sebetulnya tidak hilang ya Bapak dan Ibu ya. Walaupun mungkin ada kompetensi yang dibuat lebih, kemudian ada yang berbeda begitu ya, kemudian konteksnya mungkin berbeda, namun ruh atau inti dari literasi sosial budaya itu tetap tetap sama sebetulnya. Nah, bahwa literasi sosial budaya itu adalah sebuah eh, kemampuan berpikir gitu ya, kemampuan berpikir yang tercermin dari kompetensi mengetahui, merespon, merefleksi, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, pengetahuan juga rencana sikap, rencana tindakan yang terkait dengan komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif, dan inklusif. Yang didesain berdasarkan pada isu-isu strategis yang relevan, serta dikaitkan dengan konteks lokal, nasional, maupun global. Nah, mungkin yang menjadi perbedaan besar dari pengertian literasi sosial budaya tahun ini adalah hilangnya konteks personal, masyarakat, dan religius yang digantikan dengan konteks lokal, nasional, ataupun global.
Nah, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan berbudaya di era globalisasi. Nah, ini pengertian dari literasi sosial budaya yang saya rasa hakikatnya itu sama dengan pengertian-pengertian yang sebelumnya diungkapkan begitu ya. Hanya saja untuk kebutuhan asesmen ini ada modifikasi yang dilakukan. Kemudian Bapak dan Ibu, literasi sosial budaya ini kenapa menjadi urgen gitu ya, menjadi urgent yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, selain memang mengusung nilai-nilai moderasi beragama, nah memang diharapkan literasi sosial budaya ini juga mengembangkan sikap toleransi yang sudah mulai seringkali luntur dari bangsa kita, gitu ya. Meskipun secara oh, apa namanya, secara langsung gitu ya, secara langsung tidak ada kontak fisik ataupun konflik yang horizontal terjadi. Namun kalau dilihat dari media sosial gitu ya, komentar-komentar sebuah postingan ataupun kejadian-kejadian yang sekiranya itu terjadi akibat dari intoleransi, nah itu nampaknya memang cukup mengkhawatirkan. Karena dalam konteks berpikirnya, orang-orang yang memiliki komentar jahat, komentar intoleran, itu sebetulnya mereka sudah memiliki sikap yang seperti itu, gitu. Nah, hal ini kalau dibiarkan, itu dikhawatirkan akan menjadi api dalam sekam, gitu ya, yang suatu saat jika terkena angin, itu akan membesar apinya dan membakar seluruh sekam itu. Nah, ini yang seringkali menjadi kekhawatiran dari seluruh bangsa Indonesia gitu ya sebetulnya. Bahkan Presiden Jokowi sempat mengomentari eh, fungsi dari literasi sosial budaya Bapak Ibu ya. Kemudian bersikap akomodatif dan inklusif dan juga memiliki komitmen kebangsaan. Nah, ini menjadi konten ya pada akhirnya dalam literasi sosial budaya. Nah, seperti yang saya bedakan di sini di literasi sosial budaya di pengertian ini, yang berwarna hitam itu adalah kompetensinya, kata kerja operasionalnya, mulai dari mengetahui, merespon, merefleksi, mengevaluasi, dan mencipta. Kemudian pengetahuannya, rencana sikapnya. Nah, yang terkait dengan konten. Nah, kontennya ini ada komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif, dan inklusif. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang ini saya ingin Bapak Ibu juga aktif dalam diskusi kita ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini sudah aktif juga sih di kolom chat, ada Pak Supat Wasmat hadir gitu kan ya. Pak Asep Suyatna hadir. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya dan Bapak Ibu silakan menjawab di kolom chat gitu ya. Apa mata pelajaran yang identik dengan literasi sosial budaya? Nah, silakan Bapak Ibu cukup menjawab satu. Oh, dua nih Pak Ilham dengan cepat menjawab ya PPKN, IPS, PPKN, antropologi, IPS, PPKN, SKI, IPS. Oke. Akidah akhlak. Oke. IPS, sosiologi, IPS.
bahasa. Oke, terima kasih responnya Bapak Ibu. Nah, ini yang memang menjadi PR kita semua ya sebetulnya. Nah, ketika kita menyampaikan bahwa pembelajaran literasi membaca itu identik dengan mapel mana, pasti responnya itu adalah bahasa Indonesia gitu kan ya. Semua menjawab bahasa Indonesia gitu. Kemudian ketika kita menjawab apa yang menjadi identifikasi dari numerasi, nah, itu matematik. Nah, kalau sosial budaya ini responnya banyak begitu ya. Nah, responnya banyak gitu. Ada yang akidah akhlak, ada yang IPS, nah, ada yang SKI gitu ya, Quran dan hadis, sosiologi. Nah, artinya apa? Artinya ada potensi-potensi besar pada mapel itu untuk kita memasukkan kompetensi literasi sosial budaya di dalamnya. Nah, jadi Bapak Ibu sudah memiliki link ke sana gitu ya. Apalagi ada jawaban semua mata pelajaran bisa dimasukkan unsur sosial budaya di dalamnya. Nah, ini jawaban yang betul Bapak Ibu ya. Ibu Nunung juga nih, Probolinggo. Semua mata pelajaran ada potensi sosial budaya betul. Jadi literasi sosial budaya ini sebetulnya bukan tidak bisa diajarkan di mana-mana, bukan menjadi sebuah mata pelajaran yang terpisah dari mata pelajaran lainnya, tapi adalah mata pelajaran bukan mata pelajaran, adalah sebuah kompetensi yang bisa diajarkan di seluruh mata pelajaran gitu ya. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran baik itu pada kontennya atau pada proses pembelajarannya gitu ya. Nah, kita mengusung nilai-nilai itu. Misalnya mengusung nilai toleransi, mengusung nilai akomodatif, mengusung nilai inklusivitas begitu di dalam proses pembelajaran. Walaupun kita tidak menyentuh aspek konten-konten yang memang tertulis sebagai konten literasi sosial budaya seperti toleransi, komitmen kebangsaan, kemudian akomodatif dan inklusif tidak. Tapi bisa secara praktikal gitu ya, praktikal kita terapkan dalam proses pembelajarannya, bukan hanya pada kontennya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas jawaban dan semangatnya ya. Kita lanjutkan. Nanti kita akan bisa berdiskusi pada sesi tanya jawab ya. Nah, jadi mari Bapak Ibu, literasi budaya ini perlu diintegrasikan dalam pembelajaran di Indonesia. Nah, saya harap dan sangat berharap Bapak Ibu dapat menjadi dutanya, gitu ya. Dapat menjadi dutanya, mengenalkan bahwa pembelajaran literasi sosial budaya itu bisa loh diterapkan di semua mapel, gitu ya. Bisa loh tidak hanya pada muatan-muatan pengetahuannya, bisa loh pembelajaran literasi sosial budaya itu langsung based on practice gitu ya dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, ini yang menjadi harapan dari tindak lanjut AKMI ini Bapak dan Ibu. Oke. Nah, untuk tahun ini Bapak dan Ibu ada yang disebut dengan capaian kompetensi gitu ya. CK. Kalau di kurikulum Merdeka itu CP. Di sini ada CK. Nah, sebuah hal yang berbeda eh, dan berbeda pula tujuannya sebetulnya. Nah, karena kita tidak mengharuskan ini mencapai sebuah proses pembelajaran gitu ya, tidak menjadi sebuah tujuan yang harus dipraktikkan, tapi ini adalah rambu-rambu gitu, rambu-rambu yang dapat dijadikan sebagai acuan guru untuk mengajarkan kompetensi literasi sosial budaya di sekolah gitu. Nah, ada CK1 sampai dengan CK9. Ini saya tampilkan CK1, 2, 3, 4, 5. Dan jika kita melihat
karakteristik dari masing-masing CK itu ada beberapa hal yang menjadi karakternya. Yang pertama adalah perbedaan dari kompetensi. Nah, di sini misalnya contoh CK1 menyebutkan, menunjukkan, dan mengidentifikasi. Nah, di CK2 ini respon dari kognitifnya itu lebih tinggi, menjelaskan, membedakan, menemukan gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang lain itu adalah satu problematika dalam konteks lokal. Nah, kalau di yang CK2 itu satu problematika dengan konteks nasional. Nah, kalau di CK3 itu konteksnya global. Kalau di CK4 dua problematika dengan konteks lokal. Naik ke CK5 dua problematika pada konteks nasional gitu. Kemudian di CK6 permasalahannya itu dua pada konteks global, selain kompetensinya juga berbeda ya Bapak Ibu ya. Kemudian siswa mampu menyimpulkan, memprediksi, mengkritisi di CK7 itu dengan tiga problematika pada konteks lokal, CK8 nasional dan global dengan tiga konteks dengan masing-masing yang membedakannya itu ada di kompetensinya. Nah, jadi ada tiga hal yang membedakan. Yang pertama adalah kompetensi setiap CK dalam literasi sosial budaya itu berbeda. Nah, kemudian yang kedua adalah problem berbeda lainnya itu adalah konteksnya di sosial budaya. Kemudian eh, penguatan dan peningkatan CK pada MTS, MI, MTS dan MA. Nah, jadi untuk MI itu sebetulnya dia masuk ke 5 CK Bapak Ibu. Jadi yang diteskan pada AKMI, yang di assessment pada AKMI itu dia ketika mereka mencapai level tertinggi artinya dia sudah menguasai CK5. Nah, tapi kalau dia berada di level terendah itu dia ada di CK1. Nah, sedangkan untuk MTS itu level terendahnya ada di CK3, sedangkan level tertingginya ada di CK7. Nah, untuk MA, level terendahnya ada di CK5, level tertingginya ada di CK9. Nah, ini perbedaannya. Artinya, jika misalnya posisi peserta didik ini masih ada di level, masih ada di CK2 misalnya, ya, maka yang pertama harus dilakukan adalah penguatan untuk mencapai ke CK3, 4, dan 5. Karena harapannya mereka menguasai kompetensi yang tertinggi. Nah, begitu pula yang di MTS. Ketika dia berada di posisi CK3, maka CK4, 5, dan 6 itu menjadi peningkatan CK-nya ya sampai ke level ke CK7. Kemudian MA pun begitu, CK5, 6, 7, 8, dan 9. Oke. Kemudian ada konten dan subkonten ya Bapak Ibu di literasi sosial budaya seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Jadi yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Nah, mengapa sebetulnya komitmen kebangsaan ini adalah menjadi satu atau konten pertama ya karena memang pada dasarnya kita ini merupakan masyarakat yang terbentuk ya yang hidup dalam sebuah negara. Nah, artinya kita perlu memiliki komitmen bahwa Indonesia ini adalah negara yang satu gitu ya. Nah, komitmen kebangsaannya itu ini eh, salah ya untuk subkontennya Bapak Ibu ya.
Nah, subkontennya itu yang ini sebetulnya. Nah, subkontennya itu yang akomodatif dan inklusif. Jadi, menghargai dan menjiwai identitas nasional. Saya perbaiki dulu ya. Salah ketik. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi untuk komitmen kebangsaan itu mulai dari menghargai dan berusaha untuk menghargai, menjiwai identitas nasional bangsa Indonesia, kemudian menghargai dan menindaklanjuti perjuangan para pahlawan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, kemudian berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan integrasi nasional. Nah, ini dulu yang benar-benar menjadi fokus dari komitmen kebangsaan. Nah, setelah eh, memiliki komitmen kebangsaan, maka mereka juga diassess ya toleransinya. Bagaimana mereka menghargai dan mengapresiasi perbedaan agama, suku, ras, budaya dan golongan, kemudian terbuka dan mengapresiasi kesetaraan gender, mengusung spirit perubahan secara baik, tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, karena aspek-aspek ini yang sebetulnya seringkali menjadi isu-isu yang kalau dibiarkan ini sepertinya menjadi eh, hal yang negatif begitu pada akhirnya ya. Seperti eh, tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, karakteristik anak-anak sekarang itu juga perlu diperhatikan ya. Mereka itu selalu menginginkan hal-hal yang relatif instan gitu, walaupun seringkali tindakannya itu salah. Nah, itu kan dengan literasi sosial budaya itu sekaligus mereka mengukur sejauh mana nih mereka kompetensinya atau pola pikirnya terhadap permasalahan tersebut. Di satu sisi juga kita bisa mengetahui eh, bisa melakukan pencegahan ketika kita mengakses itu. Kemudian yang terakhir adalah akomodatif dan inklusif, mempertahankan kearifan lokal, lokal wisdom, menyempurnakan diri dengan mengadopsi ide-ide baru yang positif, terbuka dan apresiatif terhadap amaliyah keagamaan yang berbeda, kemudian terbuka dan apresiatif terhadap fenomena globalisasi dan lokalisasi. Nah, ini adalah subkonten dan konten ya dari literasi sosial budaya. Kemudian untuk konteks literasi sosial budaya ini juga kita ada tiga konteks. Ada konteks lokal, nasional, dan global. Jadi siswa diminta untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya tidak hanya dalam lokal saja, tapi mereka mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang kontroversial dalam lingkup nasional. Sehingga pemahamannya ini terhadap sebuah problematika itu luas ya dalam konteks nasional. Kemudian yang ketiga adalah dalam konteks global. Nah, saya rasa ini Bapak dan Ibu ya garis besar dari literasi sosial budaya. Mungkin kita bisa sambung ya dalam diskusi eh, diskusi pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Pak Mujahid mungkin untuk diskusinya. Monggo Pak Mujahid. Terima kasih Baik, Bapak dan Ibu. baik, terima kasih Pak Dr. Nuansa Bayu Segara yang telah menyampaikan banyak hal terkait dengan literasi sosial budaya ya. Sekitar 40 menit Pak Bayu sudah menyampaikan materi banyak hal saya kira yang sudah dijelaskan oleh beliau, namun tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang masih perlu diperdalam gitu ya. Baik, sudah ada dua orang yang raise hand, pertama Pak Gunawan, kedua Bu Nunung. Silakan Pak Gunawan, Bu Nunung, kemudian Bu Mira, Ihsanuddin, Bu Nunung lagi. Silakan Pak Gunawan.
Baik, terima kasih banyak Pak Mujahid. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya atas penjelasan dari Pak Bayu tadi. Mohon izin Pak, sebelumnya saya juga terlibat dalam instruktur daring untuk Sosbud, tapi sebelumnya belum sempat untuk tahun lalu itu saya belum bertemu langsung dengan Pak Bayu, tapi modul yang kami gunakan itu Pak Bayu yang susun. Hanya Bapak sepertinya di kelas saya belum sempat masuk yang tahun lalu itu Pak. Baru ini berkesempatan untuk bertemu. Iya, Ya. Baik terima Pak, kasih satu Pak. hal tadi yang tentang dari literasi sosial budaya. Betul. Nah, kalau tahun lalu kan memang itu konteksnya adalah personal, masyarakat, dan religius. Nah, yang Bapak jelaskan barusan ini terdapat perubahan terhadap konteks dari literasi sosial budaya. Yang ingin saya perjelas, Pak, karena terkait dengan itu, yang pertama barangkali apa yang menjadi latar belakang sehingga konteks dari literasi sosial budaya itu harus dirubah, Pak. Kalau saya tidak salah, konteks yang untuk literasi sosial budaya yang sekarang ini tahun lalu itu Pak kan dipakai di literasi sains kalau saya tidak salah. Literasi sains atau literasi numerasi ya, itu yang menggunakan konteks lokal, nasional, dan global tersebut. Kemudian dalam penentuan ini Pak, dalam penentuan soal-soal itu dalam pembuatan soal-soal, misalnya soal untuk literasi sosial budaya ini, untuk konteks itu apa yang berubah Pak? Untuk konteksnya, maksudnya lebih spesifiknya itu dalam pembuatan soal untuk literasi sosial budaya itu di bagian apanya yang akan merubah dari muatan soal tersebut Pak? Barangkali itu yang saya ingin perjelas untuk literasi sosial budaya dari Pak Bayu tadi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Berikutnya Bu Nunung Harnani. Oke, terima kasih Pak. Saya dari Probolinggo, Jawa Timur. Kebetulan saya tugasnya sebagai pengawas Pak. Jadi saya benar-benar ingin mendapatkan ilmu tentang ini. Kita tahu bahwa tujuan AKMI adalah meningkatkan dan memperbaiki bagaimana sains, kemudian numeriknya, kemudian terutama di sosial budaya yang baru ya, yang baru saat ini yang saya pelajari. Nah, yang saya tanyakan Pak, kita kan memang dituntut untuk menumbuhkan, apalagi dikaitkan dengan kurikulum Merdeka sendiri, kita diharapkan guru-guru bisa menstimulus dan mengkaitkan tentang sosial budaya. Sedangkan di sosial budaya sendiri, setiap daerah satu dengan daerah lain itu tidak sama, Pak. Nah, yang saya tanyakan bagaimana di suatu daerah yang nanti dikembangkan suatu tradisi, dan tradisi itu bisa jadi kalau digembor-gemborkan bisa menyimpang dengan akhlak yang dengan akidahnya lah semacam kayak gitu. Itu bagaimana kita memfilternya, dan sebenarnya tanpa disadari kita memang harus menumbuhkan tradisi atau kearifan-kearifan lokal yang ada, tetapi tetap berpegang teguh dengan koridor agama tentunya, yang sekiranya hal itu malah justru tidak bisa membebankan agama kita seperti itu. Jadi pertanyaan seperti yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah trik-trik khusus kita merancang yang sekiranya literasi sosial budaya ini bisa maksimal kita gunakan dan bisa memenuhi target. Jangan-jangan literasi sosial budaya ini malah justru akan menyimpangkan dengan tujuan-tujuan yang baik yang kita inginkan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Terima Nunung. kasih Bu Saya Nunung. Iya, izin dua dulu ya, biar nggak oke, lupa baik. Bang Ojek. Ya, siap.
Baik Pak Bayu, saya ulang ya. Pertama dari Pak Gunawan, kemudian kedua Bu Nunung. Pak Gunawan ada dua hal. Yang pertama, perubahan konteks itu kenapa berubah Pak Bayu? Dan kemudian penentuan soal untuk sosial budaya, apa yang berubah konteksnya Pak Bayu? Itu dari Pak Gunawan. Berikutnya Pak Bu Nunung, di Indonesia itu banyak sekali perbedaan tradisi Pak Bayu ya, misalkan di Jawa dan misalkan di Bali dan seterusnya gitu ya. Itu bagaimana kemudian sosial budaya sebagai literasi sosial budaya, bagaimana merancang ya cara merancang sosial budaya supaya bisa digunakan dan tidak apa, bisa menguatkan ya, bukan malah melemahkan gitu. Silakan Pak Bayu. Baik, Mohon izin sebelumnya Pak, barangkali pertanyaan saya yang kedua tadi saya perjelas. Oh iya, silakan. Mohon izin, Ya, kan dalam konstruksi soal terkait dengan literasi sosial budaya itu pasti kan memuat konten dan konteks. ya. Nah, kemudian Pak, yang saya ingin pertanyakan itu, yang saya ingin perjelas adalah bagaimana analisis soalnya terkait dengan perubahan konteks tersebut, karena seperti saya misalnya memahaminya kan masih dengan memahami analisa terkait konteks itu masih seperti pemahaman yang dengan konteks literasi sosial budaya yang sebelumnya. Nah, kalau untuk yang dengan menggunakan konteks literasi sosial budaya yang sekarang itu di bagian apanya dalam konstruksi soal tersebut yang mengalami perubahan? Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, silakan Pak Bayu. ya, yang pertama ada rasional ya Pak ya, bagaimana sebuah framework itu berubah. Yang pertama yang saya lihat ini adalah harus menunjukkan sebuah degradasi tingkat kesulitan, Pak. Nah, jadi kalau kita menggunakan konteks personal, masyarakat, dan religius, ini masih tidak ada degradasi kesulitannya. Nah, kita tidak bisa membuat itu menjadi sebuah degradasi kesulitan ya. Apa gradasi, sorry, bukan degradasi kesulitan, sehingga kita tidak bisa menentukan bahwa soal yang personal ini lebih sulit daripada yang religius gitu. Nah, kita butuh itu sehingga dengan adanya 9 CK ini dan kita perlu merumuskan sebuah em, apa hal yang membedakan antara CK1 dengan CK lainnya. Nah, maka dibuatlah gradasi kesulitan itu berdasarkan satu, banyaknya problematika yang diungkap dalam sebuah soal. Nah, tadi kan ada 1, 2, 3 soal gitu ya. Di CK 1 sampai 3 itu satu problematika, di 4, 5, 6 itu 2 problematika, dan di 7, 8, 9 itu adalah 3 problematika. Nah, selanjutnya apa yang perlu bisa membedakan antara 2 problematika, 1 problematika, dan 3 problematika lainnya selain dari kompetensi. Nah, akhirnya diputuskan itu adalah konteksnya, Pak. Nah, sehingga konteks lokal itu relatif lebih mudah dianalisis begitu ya dibandingkan dengan konteks nasional ataupun global yang membutuhkan sebuah analisis yang lebih luas dan relatif lebih rumit gitu untuk anak-anak sekolah. Kemudian memang apa yang menjadi perubahan ya, Bapak Ibu, mohon maaf sebentar dulu ya. Ya, saya lanjutkan. Eh, jadi untuk yang kedua itu memang yang nanti akan membedakan Pak Gunawan dan Bapak Ibu yang lain itu adalah problematika yang diungkap di dalam soal tersebut. Nah,
Misalnya kalau dalam konteks yang global itu permasalahan-permasalahan global, Bapak Ibu. Walaupun misalnya permasalahan itu sifatnya personal, tapi itu dalam konteks yang global. Misalnya di luar gitu ya, bagaimana misalnya eh, sebuah atau seseorang itu merespon ide-ide positif yang berasal dari luar begitu. Kemudian bagaimana dia responnya, kemudian apa yang dapat dilakukan untuk menghadapi respon itu contohnya. Itu contohnya. Jadi memang tidak secara tertulis personal dan masyarakat itu muncul, tapi itu tetap ada gitu. Sebetulnya tetap ada. Jadi bisa dikontekskan lokal, nasional, global yang sudut pandangnya itu bisa secara personal ataupun masyarakat. Nah, itu Pak. Memang apa ya? Saya katakan memang bisa lebih complicated gitu untuk soalnya gitu untuk yang tahun ini. Tapi fokusnya itu kan tetap sama ya di konten itu. Kemudian dari Bu Nunung ya, ini menarik dan selalu menjadi bahasan yang menarik ya Bu Nunung. Bagaimana kita merespon budaya-budaya yang ada di masyarakat dan jika direlatekan dengan pembelajaran sosial budaya itu pasti ada hal-hal yang terbentur. Nah, nah, sebetulnya yang perlu kita pahami gitu ya dan kita jelaskan kepada guru-guru itu ketika kita memilih sebuah tradisi ritual yang terkait dengan eh, kultur yang berlaku secara turun-temurun itu kita tidak mengajarkan praktiknya. Nah, ini nih, Bapak dan Ibu ya. Janganlah kita mengajarkan praktiknya, tapi kita ini berusaha untuk memaknai nilai-nilai universal, nilai-nilai eh, kemanusiaan, nilai-nilai spirit-spirit dari karakter masyarakat Indonesia yang tertuang dalam sebuah tradisi ataupun ritual keagamaan tersebut. Nah, jadi sekali lagi, bukan kita mengajarkan praktik-praktiknya, tapi kita memaknai gitu ya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, ini makanya memang kearifan lokal ini ya harus arif gitu ya. Apa yang arif di dalam sebuah nilai yang terkandung dalam literasi, dalam tradisi itu, sehingga kita bisa dapat gitu ya menemukan makna simbolik dari ritual atau tradisi yang dilakukan. Jadi tidak serta-merta kita mengajarkan praktik budaya gitu, ya, atau praktik tradisi keagamaan tersebut. Itu kalau kita secara terbuka gitu ya, mengajarkan hal-hal itu yang mungkin bertentangan dengan akidah pasti kontraproduktif ya dengan yang madrasah lakukan. Sehingga pemaknaannya bagaimana cara menyikapi ketika menemukan misalnya masyarakat yang melakukan ritual seperti itu, semacam itu. Nah, kemudian nilai-nilainya seperti apa. Nah, itu yang bisa kita ungkap dan kita naikkan jadi sebuah pembahasan ya di setiap tingkat itu. dalam pembelajaran literasi sosial budaya. Nah, itu Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Mujahid. Monggo Pak Mujahid. Baik, terima kasih Pak Bayu. Masih banyak yang akan bertanya, tapi kita runtut dari yang awal ya. Bu Nunung Hartuti dan Bu Rufiat, silakan. Bu Nunung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mujahid, terima kasih Pak Dokter atas ilmunya hari ini. Semuanya sehat semuanya, insya Allah.
Sehat Amin. ya Bu ya, Bapak ya. Barangkali untuk saya sosial budaya itu merupakan ilmu baru nih Pak Dokter ya. Karena sebelumnya saya selalu mengikuti literasi membaca. Tapi hari ini alhamdulillah saya tambah ilmu di sosial budaya ini yang barangkali yang agak penasaran yang ingin saya tanyakan yaitu tentang tadi kalau saya lihat ada tabel penguatan dan peningkatan CK pada MI, MTS, dan MA. Saya melihat di sana di tabel itu CK5 ada di MI, CK5 juga ada di MTS, dari tabel itu MA juga, CK5 juga ada di MA. Yang saya tanyakan yaitu bagaimana kita bisa membedakan bahwa CK5 ada di MI, di MTS, dan MA. Apa dilihat dari permasalahannya, apa dilihat dari apa kriteria tujuannya yang ingin kita capai dari CK tersebut atau dari hal apa begitu. Sehingga lebih jelas, mohon penjelasannya itu. Kemudian barangkali kalau kita tuangkan ke dalam modul ajar itu tentu saja CK5 yang ada di MI, di MTS dan MA tentu saja berbeda ya Pak ya. Itu pun mohon penjelasannya sehingga saya tambah ilmu, insya Allah Bapak juga dapat barokah karena sudah menjelaskan Amin. kepada saya seperti itu. Mungkin Ibu Bapak yang ikut Zoom hari ini juga insya Allah lah tambah ilmunya kalau Pak Bayu mau bagi-bagi buat kita semua nih Ibu Bapak ya. Kemudian barangkali Pak Bayu ya, salah satu kisah nyata di MTS saya ini. Contohnya ada kita kadang-kadang MTS suka mengadakan acara Maulid Nabi itu. Nah, ini ada salah satu orang tua siswa yang menyangkal tentang pengadaan atau perayaan Maulid Nabi. Ini kadang-kadang ibu dan bapak guru juga ada yang pro dan kontra. Nah, bagaimana ini istilahnya trik-triknya supaya memang antara kebiasaan perayaan Maulid Nabi ini bisa dilaksanakan secara lancar karena selama ini baik dari orang tua juga ada yang pro dan kontra, adapun sebagian guru juga pro dan kontra. Sehingga kami untuk melaksanakan Maulid Nabi ini kadang-kadang merasa agak was-was seperti itu. Mungkin ada trik-trik tertentu dari Pak Bayu untuk meluruskan permasalahan tersebut. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari kata-kata saya. Mohon penjelasannya, Pak. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Warahmatullahi Nunung. wabarakatuh. Satu lagi Bu, untuk sesi ini untuk Bu Rufiat dari Tuban. Silakan Bu Rufiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengikut Waalaikumsalam. waktu, saya langsung saja untuk pertanyaan. Yang pertama itu sama dengan Bu Nunung tentang CK. Oh, Kemudian saya yang kira Bu kedua, saya, Bu. CK ini kalaupun mengarah nantinya ke soal, apakah masing-masing tingkatan, misalnya MI dari CK1 sampai 5 itu berupa soal itu ada pembagian atau ada prosentasikah itu dan juga MTS maupun MA. Tapi yang Ya, Pak Mujahid langsung saya respon. Oh iya Pak Bayu, silakan. Maaf tadi saya sempat berhenti. Silakan Pak Bayu. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih pertanyaannya. Ini luar biasa. Artinya Bapak dan Ibu betul-betul menyimak secara detail ya karakteristik dari pembagian eh, capaian kompetensi ini. Nah, kita lihat di gambar ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya hal ini tidak hanya di literasi sosial budaya ya, tapi di seluruh literasi pun sama seperti ini. Nah, ini yang membedakan. Sebagai contoh misalnya kita di MI ya. Di MI ketika pertama kali siswa mendapatkan soal, ini dia ada di CK3.
Nah, ketika dia benar gitu ya, baru dia naik ke CK 4 dan seterusnya hingga sampai ke CK 5. Artinya ketika peserta didik itu mencapai CK 5, artinya dia sudah pada level yang paling tinggi di anak MI gitu. Nah, eh, permasalahannya kemudian konteksnya itu sama gitu ya. Konteksnya sama. Namun artinya apa di sini bahwa sebetulnya mereka itu yang anak MI masuk ke CK 5 artinya dia sudah memiliki kemampuan yang setara dengan peserta didik di MTS di level medium. Nah, kenapa medium? Nah, karena CK tertinggi di MTS itu ada di CK 7. Nah, CK 3 ini ada di CK terendah. Artinya ketika peserta didik mencapai CK 5, nah itu dia masih merupakan siswa dengan level medium. Nah, untuk mencapai tertingginya itu dia ada di level 7. Nah, begitu pula dengan yang di MA. Nah, untuk karakteristik soalnya ya tidak jauh berbeda gitu ya, tidak jauh berbeda karena sesuai dengan deskripsi CK-nya itu dia sama gitu ya, dua problematika dalam konteks nasional gitu. Nah, jadi kalau misalnya di MA CK 5 ini menjadi CK terendah. Sedangkan CK tertingginya ada di CK 9. Artinya kalau mereka yang berada di level ini di MA, ya mereka itu kemampuan literasi sosial budayanya masih setara dengan peserta didik MTS yang ada di level medium atau peserta didik MI yang level teratas. Seperti itu deskripsinya ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian pertanyaan yang cukup menarik ya dari Ibu Nunung ya tadi ya, terkait dengan praktik literasi sosial budaya sebetulnya ya Bu Nunung. Jadi ada guru ataupun orang tua yang memang saat ini sudah mulai berkembang ya pemikiran-pemikiran bahwa tidak perlu ada perayaan Maulid Nabi dan sebagainya gitu. Nah, ini sebetulnya dapat menjadi salah satu praktik literasi sosial budaya ya sebetulnya. Nah, memang yang menjadi pertanyaan itu konteksnya memang apa perayaan yang dilakukannya. Nah, ini juga antar kasus itu bisa berbeda-beda karena praktik yang dilakukannya ini berbeda-beda, Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang tidak setuju karena praktiknya gitu, atau ada yang tidak setuju karena acaranya, atau ada yang tidak setuju sama sekali bahwa kita memperingati Maulid Nabi. Nah, ya seperti itu. Kita harus pahami dulu konteksnya. Dan saya rasa untuk tujuan dari masing-masing perayaan itu kita eh, perlu jelaskan gitu ya, perlu jelaskan dan juga mengakomodasi pendapat dari semua pihak ya. Jadi yang perlu dilakukan ya memang Bapak dan Ibu mengakomodasi dulu semua pendapat, kemudian bisa memusyawarahkan dan juga melakukan eh, musyawarah untuk menyepakati hal tersebut gitu ya. Keberatannya karena apa, kemudian bisa ditolelirnya sejauh mana gitu. Apa yang didapatkan, apa yang diinginkan melalui perayaan Maulid Nabi itu sehingga tujuan-tujuan dari ini kan namanya proses pendidikan ya Bu ya. Proses pendidikan itu tetap dapat terlaksanakan begitu. Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan Bu Nunung terkait pertanyaan yang kedua. Ada yang belum terjawab Bu Rufiat atau Bu Nunung?
Yang saya yang Terima itu kasih. yang Kalau saya CK sih. itu kalau berupa soal apa ada pembatasan berapa persentase seperti di soal-soal pada umumnya. Nah, jadi ini tergantung dari jawaban dari siswa kita, Bu, gitu. Jadi kalau siswa kita itu bisa menembus level yang ketiga, CK3, itu dia akan mendapatkan porsi yang lebih banyak nanti ketika CK3, CK4, CK5. Bahkan dia sama sekali tidak mendapatkan CK1 dan CK2 kalau dia terus-menerus menjawab dengan benar CK3, CK4 begitu misalnya. Nah, jadi tidak secara umum dipersentasekan CK1 siswa menjawab sekian persen gitu ya, CK2 menjawab sekian persen, tidak. Jadi, nah ini saya bukan orang asesmennya, tapi sering berdiskusi juga dengan tim asesmen, multi stage namanya itu ya, asesmennya itu. Jadi ketika dia berada di stage yang lebih tinggi, maka dia akan mendapatkan soal yang setara atau lebih begitu. Nah, itu karena kita sudah based on eh, komputer ya, sehingga itu bisa dilaksanakan. Kalau tes manual kan tidak bisa seperti itu dilaksanakan. Jadi istilahnya Tes, sudah tes. ada AI-nya gitu, Bu. Pak, Semacam mau itu. nanya, boleh nggak Pak, mau nanya? Nanti dulu ya. Silakan Pak Baik, Mujahid. baik. Eh, Sudah, ya, Bu Rufiat sudah jelas ya? punten Jelas Pak. Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima Eh, kasih. Masih dibuka Pak Bayu? Punten Pak Masih, Mujahid sedikit. silakan. Ya, Eh, terima kasih. Terima kasih Pak Gimana Dokter Bu? ini punten. Iya. Ini mungkin sedikit. Hmm. Ini saya belum ada sedikit pencerahan nih Pak tentang CK5 ini. Hmm. Kalau saya bisa tangkap dari penjelasan Pak Dokter tadi, kalau MI itu CK5 itu berarti sudah tingkat tinggi ya. Kalau di MI ya CK5 di sini. Sedangkan Betul, Mm-mm. benar enggak nih penangkapan saya? Sedangkan di MTS Ya, bahwa CK5 ini masih medium. Nah, betul. ya. sedangkan di MA CK5 ini masih bawah gitu ya. Kalau Mm-mm. tidak salah saya menangkap itu. Ya. Cuman barangkali begini Pak sedikit. Yang membedakan antara CK5 tingkat tinggi di MI dan CK5 di MTS tingkat medium serta tingkat bawah di MA CK5 ini perbedaannya dilihatnya soalnya atau apanya tuh Pak? Itu yang masih saya agak agak belum jelas. Mohon penjelasannya ya Pak Dokter. Mohon sekali biar jelas begitu. Iya, Bu. Memang kalau dari karakteristiknya itu akan sama ya, Bu ya. Karena kan memang kompetensinya yang dicapai itu sama, KO-nya juga sama, ya. Kemudian kontennya itu sama, kemudian problematikanya itu sama, konteksnya juga sama. Nah, mungkin yang membedakannya itu adalah karakteristik dari soal tersebut. Nah, kalau soal tersebut dibuat untuk tingkat MI, mungkin karakteristik eh, bahasanya itu akan berbeda gitu ya. Nah, tapi kalau untuk MTS itu dibuat lebih berbeda, dan MA juga nanti karakteristik bahasanya mungkin berbeda. Tapi seharusnya, ini seharusnya ya Bu ya, kalau yang misalnya membuatnya satu orang itu sama, itu sah-sah saja ketika ya sama soalnya gitu, gitu. Karena kita merujuk kepada capaian kompetensinya gitu. Seperti itu Bu. Tapi kalau dilihat dari Assalamualaikum. soal yang dibuat sekarang itu, kalau saya melihat ya ada perbedaan itu ya di karakteristik bahasa. Tapi kalau untuk konteks
kontennya ya sama 3 itu gitu ya, dengan subkonten yang berbeda-beda itu gitu. Yang membedakannya itu ya keluasan bahasa sih kalau untuk saat ini. Mungkin banyak suku katanya ya, di bacaannya itu yang bisa membedakan antara MI, MTS atau MA ya Pak ya. Seperti itu ya. Barangkali Ya, kalau di MI ya, terbatas banyak masih suku saya katanya belum bisa sekian. memastikan Iya, apakah dia benar seperti itu iya, begitu. Tapi iya. eh, walaupun itu sama pun seharusnya tidak menjadi masalah karena memang ada level yang membedakan gitu ya. Kalau di MI itu dia tertinggi gitu, sedangkan di MA itu dia TS terendah medium. gitu. Iya, Jadi iya. seperti itu Bu. Iya, mungkin Assalamualaikum sementara Pak ya Dokter, seperti itu. mau Ya, nanya ini. terima kasih Pak Dokter. Ya, Ya. terima Ya, kasih Bu Nur. Baik, bentar Pak Aris ya, kita ada Pak Sufaat dan Bu Mira dulu. Nanti berikutnya, silakan Bu Mira dulu yang kelihatan videonya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk wawasan literasi sosial budaya ini, tadi di awal pemateri sudah menanyakan sekaligus mengecek kehadiran mata pelajaran apa yang bisa masuk ke literasi sosial budaya. Nah, dari chat yang saya lihat itu memang tidak ada pelajaran IPA. Ya Pak. Jadi kalau di MA, saya kebetulan guru MA, untuk mengikuti AKMI ini, itu kebanyakan adalah siswa yang dari jurusan IPA. Memang tujuannya mungkin untuk peningkatan hasil diagnosanya nanti ya, untuk kegiatan AKMI tersebut. Nah, yang jadi membingungkan di sini, bagaimana menggunakan literasi sosial budaya ini jika dikaitkan dengan mata pelajaran IPA, misalnya biologi. Apalagi di sini saya lihat nilai yang kita angkat untuk sosial budaya adalah komitmen kebangsaan, kemudian toleransi, dan akomodatif inklusif. Nah, jadi saya bingung gimana cara istilahnya mengembangkan untuk membuat asesmennya. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Baik. wabarakatuh. ya. Pak Sufaat, silakan Pak Sufaat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, perkenalkan saya dari Kalimantan Tengah. Kebetulan saya juga baru mengenal yang namanya AKMI. Dari kemarin-kemarin kita berkutat di Pasda. Alhamdulillah ini adalah ilmu baru yang diberikan oleh Pak Bayu. Tadi juga siang diberikan oleh pemateri-pemateri lainnya tentang AKMI ini. Saya bersyukur bisa masuk di AKMI ini walaupun cuma calon. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi cukup menarik gitu ya, terkait dengan capaian CK 2 sampai 9 itu. Saya pengen pencerahan walaupun tadi sudah dikupas habis oleh Pak Bayu, tapi ini masih ada ganjalan di hati saya terkait dengan apakah penetapan CK itu ada relevansinya dengan fase 1 sampai fase A itu sampai fase F ya, kalau nggak salah. Apakah ada relevansinya gitu. Yang kedua, saya menyoroti terkait dengan moderasi beragama. Kalau di tempat saya di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah itu sudah masif sekali disampaikan di berbagai madrasah, baik madrasah sanawiyah maupun aliyah. Itu sudah sangat masif sekali. Tapi saya masih pesimis ini Pak Bayu, karena memang saya lihat tontonan yang disajikan oleh para elit kita itu tidak mendidik gitu, tidak mendidik ke hasil risal yang akan kita inginkan, bahwa hasil dari sosialisasi moderasi beragama itu bisa mencapai hasil yang maksimal gitu. Karena elit kita selalu saja mempertontonkan hal-hal yang kurang mendidik dalam berbangsa dan negara. Yang ketiga, yang ingin kami sampaikan, yang ingin saya tanyakan, apakah
identik antara literasi sosial budaya dengan mapel-mapel yang lain gitu. Misalnya kayak IPA, IPS, sorry ya, IPS, kemudian akidah akhlak, PKN, dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dijawab dulu Pak Bayu, monggo. Nanti berikutnya Pak Haris dan Bu Indarwati. Siap. Yang pertama Bu Mira ya, bagaimana ini mempraktekkan pembelajaran literasi sosial budaya di IPA. Nah, ya, tadi di penjelasan itu saya menyebutkan Bu Mira bahwa tidak selamanya pembelajaran literasi sosial budaya itu fokus pada konten, tapi juga bisa pada proses atau praktik pembelajaran. Nah, jadi artinya jangan kita memaksakan pembelajaran IPA gitu ya. Kita karena tekadnya itu mengajarkan literasi sosial budaya sehingga pada akhirnya itu memaksakan konten-konten yang tidak terkait dengan IPA itu masuk begitu ya. Tapi kita bisa mempraktikkan gitu. Misalnya dalam proses sebuah diskusi, nah kita menekankan aspek toleransi, misalnya bagaimana menghargai ide-ide baru dari peserta didik untuk dihargai, diakomodasi, tidak tidak mempertahankan egonya sendiri. Nah, misalnya seperti itu, Bu. Nah, penekanan-penekanan itu menjadi mungkin ya ketika di IPA, misalnya ketika eh, proses diskusi, kemudian ada pemimpin, kemudian dalam proses pembelajaran bentuk yang praktek secara langsung itu. Tapi pada titik-titik tertentu mungkin saja ada ya. Ya kalau di MI sih jelas sih Bu ya ada IPAS ya itu bisa bisa diintegrasikan ya lebih mudah gitu antara pembelajaran literasi sains dengan literasi sosial budaya. Tapi kalau sudah di Di MA MA, gitu kan, kimia, ya. fisika, nah itu mungkin kontekstualisasinya saja yang mungkin bisa gitu ya. Nah, tapi saya apa menegaskan jangan memaksakan apa yang mungkin tidak bisa kalau untuk konten, tapi kalau untuk praktik pembelajarannya, nah saya yakin semua mapel itu bisa dilakukan gitu ya. Itu Bu. Eh, Mm. Mohon izin Pak. Jadi Ya, jadi jadi kalau menurut pemahaman saya, kalau yang berdasarkan Bapak jelaskan tadi berarti literasi asesmennya tadi berarti berkaitan, jadi istilahnya dalam pertanyaan asesmennya itu narasinya itu hanya kegiatan gitu ya, mengaitkan dengan nilai moderasi tadi. Jadi objeknya ya, tetap IPA, berarti kasusnya atau stimulannya yang dilakukan dengan literasi sosial budaya gitu ya Pak ya. betul. Kemudian Ah, untuk asesmen itu kan tidak selamanya tes, Bu ya. Jadi ya. kita bisa menggunakan asesmen alternatif, Mm-mm. otentik dalam literasi sosial budaya itu Iya. bagaimana mereka merespon orang berbicara gitu, bagaimana mereka merespon pendapat yang benar-benar Mm-mm. baru, kesalahan yang dibuat orang, apakah tertawa atau tidak. Nah, itu kan sebetulnya otentik sekali kita melihat perkembangan peserta didik dalam eh, praktik pembelajaran seperti itu dan memang di modul pun penekanannya di modul tindak lanjut begitu ya itu penekanannya untuk pembelajaran literasi sosial budaya itu pada penilaian proses atau formatif tidak tidak melulu pada soal-soal yang sifatnya tes ya gitu sehingga eh, fokusnya itu bukan hanya ke proses berpikir tapi sudah masuk ke ranah praktis gitu praktek peserta didik.
Begitu Bu Mira yang bisa saya Ya, sampaikan. ya. Makasih Pak. Kemudian, waduh jadi lupa kan. Pak Eh, Syufaat ini tadi apakah CK yang CK yang ada di literasi sosial budaya itu ada relevansinya dengan fase-fase yang ada di kurikulum Merdeka, kira-kira begitu ya. Wah, Nah, ya. kemudian berikutnya moderasi beragama ini tujuannya kan baik ya Pak Bayu, tapi tampaknya elit kita saat ini tuh tampak tidak inline gitu ya, atau banyak yang memberikan contoh yang justru berbeda gitu. Nah, kemudian yang ketiga identik tidak sosial sosial budaya dengan mapel lain gitu. Itu Pak Bayu. Baik. Untuk yang pertama ya Pak ya, memang eh, kita itu sebagai praktisi pendidikan itu pasti akan mengernyitkan dahi ketika merespon ya. Di sini AKMI dengan CK-nya, kemudian di kurikulum Merdeka ada eh, CP gitu ya, yang kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, semua itu ada karakteristik masing-masing dan saya rasa semuanya itu bisa inline gitu ya, bisa inline karena tujuannya itu sebetulnya sama. Kalau dalam literasi sosial budaya ya saya belum benar-benar apa ya mempelajari itu linearitas antar fase gitu ya. Saya belum sejauh itu. Tapi kalau misalnya melihat karakteristik dari literasi membaca gitu ya dengan bahasa Indonesia, nah itu udah inline Bapak Ibu ya. Jadi eh, bahasa Indonesia itu ya udah capaian pembelajarannya itu benar-benar mirip yang ada pada CK. Justru kita lebih dulu dari beberapa tahun sebelumnya kan ya. Kalau dilihat lebih dulu tuh kita lebih dulu. Nah, jadi itu sudah ada apa linearitas lah antara CK dengan CK yang ada di AKMI dengan CP yang ada di berbagai fase. Hanya saja untuk kesesuaian antar fasenya ini saya belum mempelajari dengan mendetail ya. Tapi tujuannya itu sama, yang jelas untuk mengembangkan proses berpikir kognitif, kemudian membangun karakter peserta didik itu saya rasa sama ya. Nah, tapi untuk detail yang mana CK ini mendukung, yang mana CP-nya gitu itu masih masih belum saya pelajari. Kemudian terkait dengan uh, moderasi beragama yang memang iya hambatannya itu adalah eh, apa ya? Hambatannya itu ada pada tokoh-tokoh misalnya nasional yang memang tidak mencerminkan sikap moderasi. Nah, ya, itu tantangannya Bapak dan Ibu dan kita tidak bisa membatasi peserta didik kita untuk mendapatkan informasi yang baik-baik saja gitu ya. Justru menurut saya dengan melihat dinamika yang ada di nasional, kemudian yang ada di media sosial gitu, itu menjadi sebuah apa? Ladang untuk belajar gitu ya. Jadi wilayah untuk belajar benar-benar mempraktekkan moderasi beragama. Nah, dan Bapak Ibu sebagai guru itu tidak begitu saja melepaskan mereka. Jadi bisa mengangkat isu-isu yang menarik yang terjadi itu secara kontekstual dibahas untuk dipelajari di kelas gitu. Jadi silakan ada kasus seperti ini bagaimana responnya gitu kan ya. Dan Bapak dan Ibu jangan salah gitu ya. Belum tentu gitu di media sosial yang Bapak Ibu lihat itu sama dengan apa yang anak didik kita lihat. Nah, jadi preferensi kita di media sosial itu berbeda dengan peserta didik kita.
Jadi kalau peserta didik kita main Instagram itu yang muncul di FYP-nya belum tentu sama dengan yang apa Bapak Ibu lihat sama gitu viralnya itu. Nah, karena memang kegemarannya berbeda gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu melihat hal-hal yang berbau politik dan sebagainya belum tentu itu muncul di mereka karena media sosial itu algoritmanya itu menyesuaikan dengan preferensinya masing-masing. Jadi kita perlu memastikan kalian tahu nggak berita ini gitu. Karena kan tidak semuanya misalkan menonton televisi saat ini ya, tidak semuanya membaca berita-berita mainstream gitu, tapi seringkali berpatokan pada eh, medsosnya. Nah, kita harus memastikan. Nah, artinya di sini apa? Kita bisa menggunakan isu-isu yang ada di masyarakat itu sebagai satu sumber belajar. Nah, kedua, sebagai bahan kajian untuk memperkuat moderasi beragama peserta didik kita. Mapel yang ada di Oh iya, madrasah itu seperti silakan. ya terima kasih Pak. Ini menarik sekali ya pertanyaannya. Jadi memang jika gitu, jika kita mau menerapkan pembelajaran literasi sosial budaya secara optimal dan mencapai peningkatan yang signifikan, nah itu ada potensi terbesarnya pada mapel-mapel yang benar-benar saling terkait gitu ya. Tapi bukan berarti mapel yang lain itu tidak bisa gitu. Nah, seperti misalkan kita ingin mempelajari bagaimana eh, merespon perjuangan para pahlawan bangsa untuk meningkatkan kesadaran dan kecintaan tanah air gitu ya. Nah, di konten identitas nasional ya, subkonten identitas nasional dan juga kontennya itu komitmen kebangsaan. Nah, artinya kita bisa masuk kepada pembelajaran IPS, SKI gitu ya. Nah, kemudian untuk toleransi itu akan kuat sekali di akidah akhlak, Al-Quran dan hadis, itu PPKN, itu akan kuat gitu ya, akan kuat di sana. Nah, sehingga eh, jika dibilang identik, ya mungkin identik. Tapi yang paling berpotensi ya memang yang diidentik itu. Tapi bukan berarti di mata pelajaran lain itu tidak memiliki tanggung jawab sama sekali untuk mengajarkan literasi sosial budaya gitu Pak. Jadi memang ya seperti yang kita tahu kalau di literasi sosial budaya juga ada yang diundang itu untuk mengikuti BIMTEK itu misalnya ya ada guru IPS, guru BK, akidah akhlak, Al-Quran dan hadis, fikih gitu ya. Karena itu memang apa potensi besarnya itu ada di situ begitu. Memang ada di situ. Dan itu selaras dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang memang ada di dalam mapel-mapel tersebut. Saya rasa itu Pak Supaat. Terima kasih luar biasa pertanyaannya. Baik, Tanya terima lagi kasih. Pak Mujani. Eh iya, bentar. Bapak dan Ibu, kita mesti akan berhenti mestinya pukul 21 ya, tapi nggak apa-apa. Ini ada penanya lagi. Bu Mukhayyara, mohon maaf ya nanti. Kita Pak Betul Pak Ahmad Haris Mujani. dulu dengan Bu Ya, Indarwati. Mohon Ya, singkat ya, Pak Ahmad ya, dulu, ya, Pak ya, Ahmad dulu, ya, Bu siap, Indar. siap. Silakan. saya dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Pak, ya wabarakatuh. Pak Haris dulu, Pak. Ya, Ya, silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Ahmad Haris. Saya dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya baru ngikutin AKMI ini baru kali ini, tahun ini. Karena tahun-tahun sebelumnya belum tahu AKMI itu apa. Makanya tahun ini ada ikut AKMI lah. Ini yang saya tanyakan, hari ini kan pembekalan. Terus nanti diinformasikannya itu tanggal 6 dan 7 itu ada tes CBT. Apakah materi tes CBT-nya nanti itu
ada hubungannya dengan pembekalan ini atau enggak, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ngebahas CK 1 sampai 9 karena saya ini sebagai guru yang ngajar di MA. Di MA itu kan fasenya udah CK 9 udah selesai kan di situ. Yang saya tanyakan, kalau kan yang tadi dibahas lagi fase E dan fase F. Fase E itu kan ada di kelas 10 dan fase F itu kan biasanya udah naik tingkat kelas 11. Sedangkan kelas 12 kan belum ada fase E dan F. Apakah nanti CK itu kalau udah selesai CK 1 sampai 9, apakah langsung ke modul ajar atau langsung prakteknya itu, Pak? Itu ada dua pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Baik, makasih. Yang terakhir Bu Indarwati, silakan Bu Indarwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mujahid. Ya, Alhamdulillah ketemu lagi dengan Mas Dr. Nuansa Bayu Sagara. Dulu ketemu di Makassar, Mas Bayu. ya Pak silakan Bayu, Bu Indar. malam ini berasa banget kayak sudah jadi instruktur beneran. Padahal kita masih calon. Iya, penyampaiannya materi itu kayak sudah kita jadi instruktur beneran, saudara-saudara. Dari tadi tak amati loh, kayak kita dibekali tenan loh. Padahal baru mau akan ini ya tes. Ini sekedar untuk aja refreshnya. Pertanyaan pertama Mas Bayu, materi yang Mas Bayu sampaikan itu kekinian banget nih, sehingga mungkin kalau boleh saya nengok materi yang tahun 2020, Mas Bayu sebagai instruktur nasional di AKMI, apakah ini masih juga update, Mas? Apa ada regulasinya? Sehingga ketika saya membuka-buka materi lama itu masih bisa untuk bekal kita nanti seandainya lulus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas, eh, kita di breakout room ini kan masuknya literasi sosbud ya. Yang saya tadinya Oke. ada dua pilihan, tapi karena saya senang dengan literasi sosbud, sehingga saya masuk di ruang ini. Pertanyaannya, ketika nanti kita diterima, apakah kemudian eh, juga akan sesuai dengan yang kita pilih malam ini, gitu. Sehingga eh, di AKMI, maaf, di literasi yang punya literasi sosbud itu kan hanya Kemenak ya Mas ya. Sedangkan kalau kita menengok tetangga kita di distrik itu kan nggak ada. Makanya apa sih yang meluncurkan atau mengeluarkan satu literasi yang khusus yang menjadi ciri khas Kemenak. Mungkin saudara-saudara banyak yang tahu ya, kalau sosbud itu hanya dimiliki oleh Kemenak. Sama halnya seperti di kurikulum itu kan sekarang kurikulum Merdeka ciri khas Kemenaknya ada rahmatan lil alamin. Apa sih alasannya gitu Mas Bayu? Nanti Mbok kita lulus ada yang bertanya begitu. Terima kasih Mas Dr. baik. Bayu. Terima kasih. Ini satu lagi deh Bu Mukhayaroh, singkat ya, silakan. Terima kasih Pak Mujahid. Ya. Langsung saja. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Dokter tadi sudah sangat jelas sekali dan alhamdulillah tadi dijelaskan pula bahwa untuk literasi sosbud itu tidak bisa dipaksakan misalnya dalam satu mata pelajaran kalau memang tidak bisa seperti itu. Ya. Ini juga saya alami ketika saya mengajar bahasa Arab itu ya Pak Mujahid, Bapak Dokter itu. Kalau sesuai dengan CK-CK itu memang kesulitan saya untuk membuat asesmen yang sesuai dengan itu yang terkait dengan literasi sosbud. Nah, kemudian penjelasan Bapak Dokter tadi betul itu saya praktekkan. Jadi walaupun di asesmen itu tidak seperti itu, tapi saya praktekkan itu ketika saya dalam pembelajaran itu menggunakan ular tangga. Jadi ketika misalnya dalam menjawab soal salah atau keliru kurang benar, itu berarti ketika itu saya dalam misalnya tema Idul Fitri, nah itu
saya juga melemparkan itu kepada yang salah dalam menjawab itu bagaimana kalau misalnya tetangga kalian yang merayakan hari rayanya, jadi sikapnya bagaimana itu saya praktekkan. Nah, ini yang mau saya tanyakan kepada Bapak Dokter itu bagaimana misalnya dalam menyusun asesmen atau soal itu terutama dengan bahasa Arab yang terkait dengan literasi sosbud, ini bagaimana cara menyusunnya? Karena kalau sesuai dengan AKMI itu soal-soal yang menunjukkan apa itu yang berbasis literasi itu kan harus ada penalaran, ya, penalaran kemudian memahami. Nah sementara kebanyakan itu terutama dari siswa saya sendiri itu membaca Arab saja kesulitan. Bagaimana mereka memahami gitu? Nah, mungkin bagaimana caranya saya dalam menyusun soal yang ya berbau-bau sedikit lah dengan literasi yang dikehendaki oleh aku. Apa cukup saya membuat soal yang asal panjang, kemudian ada jawabannya, kemudian anak-anak tertantang untuk membaca dan sebagainya, kemudian sedikit-sedikit memahami sehingga bisa memecahkan atau menjawab soal tersebut. Terima kasih Pak Mujahid, Bapak Baik, Dokter. terima kasih Pak Bayu. Nanti sekaligus ini ya, kita pertanyaan Bu Mufayaro adalah yang terakhir karena sudah lebih dari yang ditentukan. Baik, silakan Pak Bayu, ada 3 penanya. Monggo. Oke, yang pertama eh, Dari dari Pak Haris. Lebak, Pak dari Haris. Pak Hari, Pembekalan dari 6 Pak sampai 7 Haris. September. Kemudian CBT apakah ada hubungannya dengan pembekalan ini Pak Bayu? Ya, ini sebetulnya ya kalau teknis ini bukan saya nih ranahnya yang menjawab. Iya, karena ini kan teknis pelatihan ya, tapi ya sejauh ini pembekalan ini sebetulnya adalah Udah jadi salah instruktur satu kita Pak Mujahid. salah satu upaya kita AKMI gitu ya untuk mengenalkan AKMI ini ke seluruh Indonesia ya Pak Mujahid. Iya. Jadi Bapak Ibu yang ini calon instruktur ini ya diperkenalkan dulu begitu. Kalau untuk soal CBT-nya itu kan itu pretest ya. Kalau Iya. pretest itu kan sebetulnya bukan seleksi gitu kan. Itu adalah soal awal kemampuan Bapak Ibu. Eh, ini instruktur visitasi kan, Pak Iya Iya, betul. Haris? iya betul. Oh, Heeh. untuk instruktur Daring, visitasi visitasi itu daring. ya jawabannya itu kok jawabannya soalnya itu seputar eh, teknis ketika melaksanakan visitasi itulah bocorannya lah. Jadi tidak usah terlalu tegang gitu ya untuk mengerjakan serius saja gitu ya, tapi tetap fokus dan insya Allah Bapak Ibu nanti jika melaksanakan semua dengan baik, dengan aktif itu akan lulus menjadi instruktur visitasi ya. Amin. Amin, Eh, amin. 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 karena So- Soalnya Sudah saya dari pembekalan. soalnya dari tadi Amin. pagi saya ngikutin Malam itu ini sudah nggak pembekalan ada ya beneran ini. nggak ada pertanyaan dengan yang nyingkut masalah CBT yang dilaksanakan tanggal 6 dan 7. Itu ini iya, ini kan terakhir ini malam ini kan. ya. Ya. Oke, itu ya Pak Ahmad Haris. Jadi ikuti saja Pak prosedurnya gitu ya. Tapi yang nggak ada salahnya memang bertanya ya penasaran mungkin ini Iya, gimana gitu ya soalnya teknisnya. tadi pagi jam 10 kan udah mulai ini kan, udah mulai Besok Zoom. ada lagi loh Mas. Nggak ada, Mas Idris, Nggak Mas ada, Haris, nggak ada. besok nggak Nggak ada, ada ada. lagi. Besok udah nggak ada. ada, nggak ada Besok hari nggak ini ada aja, besok. nggak ada hari Besok ini aja, adminnya 1 hari. pembekalan apa namanya guru kepala sama proktor yang AKMI itu besok. Oh, tapi Ada kita Ujian kita lagi Bu, nggak tanggal 6. tugas tes Yang jadi turistik. sasaran itu. Baik, Pak Bayu, Betul, monggo betul, yang Pak. berikutnya Ada pertanyaan Pak Haris. Tadi fase E dan F, kemudian CK 1 sampai 9. Apakah kemudian tadi apa Pak Haris bisa ya diulang? kalau fase fase E dan fase F itu kan di kelas 10 dan kelas 11. Kelas Ya, 12-nya kan belum ada, masih ke-13. Sedangkan tadi diterangkan CK 1 sampai 9. Kalau di Alia itu kan selesai
dia di CK 5 sampai 9. Nah, itu sebetulnya kalau Pak Haris nggak mau pusing, nggak usah dikaitkan dengan CP di fase-fase Iya, yang ada di Kurmer. iya, Memang sebuah hal yang berbeda ya. iya. Nah, ketika ini dikaitkan dengan pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka, maka sebetulnya ya tidak akan habis gitu ya, tidak akan habis dan eh, apa namanya, Pak, ya tidak bisa dikaitkan juga ketika misalnya di kelas 9 apa di Kelas 10, di kelas 10 gitu ya, terus iya. CK 9 itu habis, bukan seperti itu. Jadi untuk MA itu mulai dari kelas 10, 11, 12 yaitu bisa terkait lah